Halo Sobat Muda, kembali lagi bersama saya RA dalam sesi Bincang Kriminal. Pada kesempatan kali ini, saya kembali hadir untuk menemani Anda semuanya dengan membawakan kisah Kiki Camarena. Nah, sebagai landasan, perlu untuk diketahui bahwa Kiki Camarena merupakan seorang agen rahasia dari Drug Enforcement Administration atau DEA. Nah, DEA ini merupakan sebuah lembaga yang dimiliki oleh Amerika Serikat bertujuan menumpas peredaran dan perdagangan narkotika. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada si Kiki ini kan? Nah, bagaimana kalau kita tonton dulu cuplikan berikut ini nih boy? I put my life into this job. What I want to see is change. What are the posters available, sir? What do you have? I'm tired of the same. I am too. So let's change it. Take Mexico, Kiki. Agent Camarena. Welcome to Guadalajara. You're the best agent we have. I need you to Take down the one calling the shots. Miguel Felix Gallardo. He's the boss. Where do we get started, Chief? Felix Gallardo crosses the DEA for the last time tonight. Show them what they're not seeing. I can't leave without Felix knowing my name. You will. One day. Bagaimana boy? Sudah terbayang kisah yang dialami oleh si Kiki? Jadi, kisah yang akan kita bahas ini persoalan antara agen pemberantas narkoba dengan kartel besar pengedaran narkoba di Meksiko. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasan. Pada 5 Maret 1985 di LA Angostura, sebuah daerah pedesaan di negara bagian Michoacán, Meksiko, ditemukan sesosok mayat laki-laki terbungkus dalam plastik. Di tubuhnya terdapat berbagai luka parah. Rahang, hidung, tulang pipi, tulang rusuk, tenggorokan hancur, dan di bagian kepala terdapat gerowak besar seperti habis ditusuk oleh benda tumpul. Camarino's body was found on a Mexican farm in 1985. He had been brutally tortured by drug barons trying to learn what American officials knew about Mexican corruption. A former senior DEA official today says Dr. Alvarez was present during the beatings and administered the drug lidocaine to keep Camarino alive during the brutal interrogation. Alvarez's capture has drawn heavy criticism from Mexican politicians and newspapers for what they consider violations of Mexican sovereignty. The people that should be brought to justice in Mexico are those who paid for this kidnapping. If the crime was committed in Mexico, it must be trial in Mexico. Unlike many of its highly publicized drug arrests, the DEA has been unusually quiet. A television miniseries about the Camarena case drew wide attention last fall and much criticism from the Mexican government, which claimed it wrongfully highlighted Mexican corruption. Yaps, itu adalah mayat dari Kiki Camarena, pria yang berusia 37 tahun yang merupakan seorang agen rahasia dari DEA, lembaga penumpas peredaran dan perdagangan narkotika. Kiki tewas setelah disiksa oleh kartel Guadalajara, kartel terbesar di Meksiko kala itu yang dipimpin oleh Miguel Angel Felix Gallardo. Penyiksaan yang didapat Kiki nyaris tidak terbayangkan pedihnya. Ia disiksa selama lebih dari 30 jam dengan terus-menerus disuntik amfetamin dan obat-obat sejenisnya agar ia tetap sadar. Dalam kata lain, agar ia tetap merasakan sakitnya. Akibat tewasnya Kiki, DEA sampai menggelar suatu operasi investigasi. Dan dari DEA sendiri itu merupakan investigasi terbesar yang pernah mereka lakukan. Sebuah unit DEA dikirim ke Meksiko dan bekerja sama dengan beberapa pejabat di negara tersebut. Yang dikirim itu seperti Manuel Ibarra Herrera, mantan Direktur Polisi Yudisial Federal Meksiko, dan Miguel Aldara
dan Miguel Aldana Ibarra, mantan direktur Interpol di Meksiko. Nama operasi tersebut dinamakan Operation Leyenda. Setelah melakukan penyelidikan dengan intensif, Operation Leyenda akhirnya berhasil mengidentifikasi 3 orang yang diduga kuat sebagai otak pembunuh Kiki. 3 orang tersebut yakni Miguel Gallardo dan 2 rekan dekatnya, Ernesto Fonseca Carrillo serta Rafael Caro Quintero. Di bawah tekanan pemerintah AS, Presiden Meksiko Miguel de la Madrid dengan cepat menangkap Fonseca dan Quintero. Akan tetapi, Felix Gallardo masih sempat mendapat perlindungan politik. Hanya saja, sejak kasus pembunuhan Kiki terungkap, banyak hal justru menjadi bertambah pelik. Hal pertama, karena pemerintah AS kesulitan mengekstradisi warga Meksiko. Untuk itu, DA pun sampai menyewa pemburu bayaran untuk menangkap Humberto Alvarez Machacan, dokter yang diduga memperpanjang hidup Kiki sehingga penyiksaan bisa berlanjut, dan kepala keamanan kartel Guadalajara, Javier Vázquez Velasco. Akibat hal ini, pemerintah Meksiko melayangkan protes keras. Kendati demikian, Alvarez tetap dibawa ke pengadilan di Los Angeles pada tahun 1992. Di persidangan, hakim memutuskan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk memberi vonis bersalah terhadap Alvarez. Yang bersangkutan pun melayangkan gugatan perdata terhadap pemerintah AS karena dianggap telah melanggar perjanjian ekstradisi antara AS dengan Meksiko. Kasus ini mencapai Mahkamah Agung Amerika Serikat. Diputuskan bahwa Alvarez tidak berhak menerima bantuan hukum terkait gugatannya. Sementara itu, 4 terdakwa lainnya, Vázquez Velasco, Juan Ramón Mata Ballesteros, Juan José Bernabe Ramirez, dan Ruben Zuno Arce, secara resmi dinyatakan bersalah atas pembunuhan Kiki. Arce juga menyebutkan beberapa nama pejabat pemerintah Meksiko yang korup dan terlibat dalam kasus ini, termasuk bagaimana mereka berupaya menutup-nutupinya. Bertahun-tahun kemudian, tepatnya pada Oktober 2013, 2 mantan agen federal dan seorang mantan kontraktor CIA mengatakan bahwa CIA juga terlibat dalam penculikan dan pembunuhan Kiki Camarena. Mereka adalah Phil Jordan, Hector Bereles, dan Tos Flumle. Kepada El Pais, ketiga orang itu menyatakan bahwa CIA bekerja sama dengan para kartel di Meksiko dan beberapa aparat lainnya dalam bisnis kokain di marijuana ke Amerika Serikat. Keuntungan yang didapat dari bisnis tersebut kemudian digunakan CIA untuk mendanai para pemberontak kontra Nicaragua agar dapat menggulingkan pemerintah Sandinista di Nicaragua. Mengetahui rumor tersebut, seorang juru bicara CIA mengatakan kepada Fox News bahwa CIA terlibat dalam pembunuhan seorang agen federal AS atau berusaha membunyikan pelakunya merupakan informasi yang konyol. Itu mengenai kisah yang dialami oleh Kiki Camarena. Kemudian, pada kesempatan kali ini, saya juga akan membahas lebih mendalam dari sisi biografi Kiki Camarena itu sendiri. Kiki Camarena adalah pria keturunan Meksiko-Amerika yang lahir di Mexicali, Meksiko pada 26 Juli 1947. Keluarganya kemudian pindah ke Calexico, sebuah kota kecil di California. Di sana, Kiki bersekolah di Calexico High School dan lulus pada tahun 1966. Pada 1968, Kiki pun bergabung dengan Korps Marinir AS. 2 tahun di Marinir, Kiki tercatat beberapa kali berganti profesi, menjadi pemadam kebakaran, polisi, hingga agen-agen khusus di Imperial County Narcotic Task Force, sebuah badan pengawas narkotika yang berada di bawah payung kepolisian setempat. Kiki pertama kali bergabung dengan DA pada Juni 1974. Ia masih ditempatkan di Calexico saat itu. 4 tahun berselang, Kiki ditawari untuk bertugas di Guadalajara, Meksiko, salah satu kota yang juga pernah ditempatinya ketika ia masih kanak-kanak.
Kiki menerima tawaran tersebut dan ia pun benar-benar bertugas baik mungkin. Sepanjang lebih dari 5 tahun, memantau, mengawasi, hingga menyelidiki bagaimana pola jejaring kartel di Meksiko, Kiki akhirnya berhasil mengungkap pusat lahan sekaligus yang terbesar tempat diproduksinya marijuana dan opium yang dimiliki oleh kartel nomor 1 di negara tersebut kala itu, yakni kartel Guadalajara. Lahan tersebut memiliki luas lebih dari 1.000 hektar dan terletak di perbukitan Sinaloa. Dari lahan itu dihasilkan sekitar 6.000 ton marijuana dan heroin yang siap pakai, dengan estimasi keuntungan mencapai 8 miliar dolar setiap tahunnya. Orang-orang menyebut lahan tersebut dengan nama Rancho Buffalo. Setelah mengetahui informasi mengenai Rancho Buffalo, Kiki segera memberitahu pihak militer Meksiko. Operasi kilat pun digelar untuk menghancurkan lahan tersebut. Para informan kartel Guadalajara yang mengetahui ada andil besar Kiki dalam operasi tersebut bergantian memberitahu bos mereka. Sejak ini, hidup Kiki tidak pernah sama lagi, terutama karena ia terus bersikeras ingin membongkar jejaring bisnis kartel Guadalajara. Tercatat, beberapa kali Kiki mengalami percobaan pembunuhan. Bahkan, seorang informannya pun turut dibunuh dengan cara ditembak sebanyak 8 kali oleh senapan otomatis. Mobil Kiki juga pernah diberondong peluru saat parkir di depan rumahnya. Namun, Kiki tak pernah gentar. Ia memegang teguh niatnya untuk memberangus para kartel tersebut. James Kuykendall, mantan kepala DA di Guadalajara, ketika Kiki masih bertugas memberi kesaksiannya kepada BBC. Kerja-kerja penyamaran biasanya bertujuan untuk mencari tahu apa saja narkotika yang dijual, berapa banyak, siapa yang melakukannya. Para agen lain DA juga melakukan pekerjaan yang sama. Namun, Kiki cenderung lebih bagus, dia nampak lebih termotivasi. Namun, sikap Kiki yang keras kepala dan tidak kenal takut akhirnya sirna pada 7 Februari 1985. Ketika Kiki meninggalkan kantor konsulat Amerika Serikat untuk makan siang bersama istrinya. 5 orang pria menculik Kiki lalu membawanya ke sebuah rumah diantah-berantah dengan mata yang ditutup. Setibanya di sana, Kiki dimasukkan ke sebuah ruangan. Di sana sudah menunggu seorang yang selama ini sudah amat geram dengan agen DA tersebut. Dia adalah Rafael Caro Quintero, salah satu pemimpin lain di kartel Guadalajara yang terkenal gemar menyiksa musuh-musuhnya. Kalimat pertama yang diucapkan setelah penutup mata Kiki dibuka adalah, "Saya sudah pernah bilang, kalau suatu saat kau akan tertangkap, bangsat." Itu yang diucapkan oleh Quintero. Dan setelah mengucapkan itu, penyiksaan pun dilaksanakan. Penyiksaan berlangsung kurang lebih sekitar 30 jam dengan Kiki terus-menerus disuntik amfetamin dan obat-obat sejenisnya agar Kiki tetap tersadar dan merasakan kesakitannya dalam penyiksaan tersebut. Sekian narasi dari Kiki Camarena. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you in the next video. Bye.